Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim wa alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa ya bitaqwallahi faqad fadal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya kita panjatkan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat, rahmat dan karunia yang telah Allah titipkan kepada kita. Sesungguhnya nikmat, rahmat, dan karunia yang telah Allah titipkan kepada kita, kita akan pertanggungjawabkan nanti di yaumil akhir. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kekuatan, kesehatan, keistiqomahan. Bahkan Allah menyampaikan hidup kita dengan bulan Ramadan yang penuh berkah. Karena itu pertemuan kita dengan bulan Ramadan adalah suatu kenikmatan yang paling besar yang luput dari hal yang kita patut syukuri. Salawat teriring salam semoga Allah selalu curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini saya Erwin Abu Gaza ingin memberikan sedikit apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad, bahwa ada satu kejadian yaitu sahabat yang dijamin masuk surga, yaitu Tolha, di mana Tolha ini adalah salah satu sahabat yang dijamin dari 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Tolha menyaksikan ada dua orang sahabat, ya, ada 2 orang dari Bani Ba'ili mendatangi Rasulullah SAW, lalu mereka berikrar syahadat di hadapan Rasulullah SAW. Lalu mereka masuk Islam bersamaan. Tolha menyaksikan keduanya. Lalu juga Tolha menyaksikan keduanya melakukan amal soleh. Kadang mereka bersamaan, berbarengan, kadang mereka bersahabat. Tetapi Tolha juga menyaksikan keduanya wafat. Yang pertama, sahabat yang pertama wafatnya dikarenakan mati syahid, wafatnya dikarenakan membela agama Allah. Tetapi yang satunya lagi sahabat ini wafatnya 1 tahun kemudian. Wafat 1 tahun kemudian dikarenakan sakit. Lalu Tolha bermimpi. Di mimpinya Tolha berdiri di pintu surga. Lalu tidak lama kemudian malaikat keluar dari pintu surga, lalu memanggil sahabat yang mati 1 tahun kemudian karena sakit untuk memasuki surga lebih dahulu. Setelah itu beberapa saat kemudian, sahabatnya yang sudah memasuki surga, yang wafatnya karena
sakit 1 tahun kemudian, itu keluar bersama malaikat, lalu mengatakan kepada sahabatnya yang mati syahid, lalu memanggil-manggil untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolha berada di pintu surga, merasa ada sesuatu yang aneh. Lalu malaikat yang mempersilahkan kedua sahabat ini masuk ke dalam surga mengatakan kepada Tolha, waktu Tolha untuk memasuki surga belum saatnya. Maka dengan itu Tolha diperintahkan untuk kembali pulang. Saat Tolha kembali pulang, barulah tersadar atau terbangun dari mimpinya. Lalu Tolha menceritakan kisah mimpinya ini kepada para sahabat yang lain. Sampailah para sahabat yang lain mendiskusikan mimpinya Tolha ini. Karena yang bermimpi bukan orang sembarangan, yaitu orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga. Sehingga diskusi di antara para sahabat itu juga sampai kepada telinganya Rasulullah. Saat di dalam sebuah majelis bersama Rasulullah, Tolha berada di sana, lalu Rasulullah bertanya kepada Tolha, wahai Tolha, kenapa engkau merasa terheran-heran, merasa aneh dengan kisah mimpimu itu? Lalu Tolha mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana tidak terheran-heran, bagaimana tidak merasa aneh? Saya menyaksikan keduanya masuk Islam berbarengan, bersahadat, ikrar di hadapanmu bersama-sama. Lalu mereka melaksanakan amal ibadah kadang bersama-sama, melaksanakan amal kebaikan juga bersama-sama terkadang, karena mereka bersahabat. Tetapi yang membedakan mereka adalah sahabat yang satu wafatnya dikarenakan mati syahid, dan yang kedua matinya atau wafatnya dikarenakan sakit 1 tahun kemudian. Tetapi yang menjadi heran, kenapa orang yang wafatnya 1 tahun kemudian dikarenakan sakit memasuki surga lebih dahulu, bahkan setelah itu memanggil-manggil sahabatnya yang wafatnya karena mati syahid, lalu mereka masuk ke dalam surga bersamaan. Artinya orang atau sahabat yang wafatnya karena mati syahid itu masuk ke dalam surga belakangan. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya tidak perlu heran wahai Tolha, sahabat yang wafat karena sakit 1 tahun kemudian, bukankah dia bertemu dengan bulan Ramadan? Karena keberkahan bulan Ramadan itu, Allah melipat gandakan pahala-pahala di dalamnya, sehingga sahabatnya yang wafat 1 tahun kemudian karena sakit dia bertemu dengan bulan Ramadan, dia melaksanakan amal ibadah ini dan amal ibadah itu, serta dia melaksanakan sholat ini dan sholat itu, serta dia melaksanakan kebajikan ini dan kebajikan itu. Sungguh di antara keduanya sangat berbeda. Kata Rasulullah, di antara keduanya memiliki pahala yang berbeda seperti langit dan bumi. Maka dengan itu kita sudah memasuki di bulan Ramadan. Bagi sahabat-sahabat yang hari ini melaksanakan puasa Ramadan ke-7, ada pula mungkin sahabat-sahabat yang melaksanakan saum Ramadan sudah memasuki hari ke-8. Kita sejatinya sudah memasuki bulan Ramadan. Lalu pertanyaan buat kita semua, mungkinkah ini menjadi bulan Ramadan yang terakhir buat kita? Sebagaimana juga yang terjadi kepada sahabat yang wafat 1 tahun kemudian karena sakit, lalu dia bertemu dengan bulan Ramadan. Dia melaksanakan amal ibadah secara maksimal, dia melaksanakan sholat ini dan sholat itu, dia melaksanakan kebajikan ini dan kebajikan itu, sehingga amal ibadahnya jauh mengalahkan sahabatnya yang wafatnya karena mati syahid. Karena itu dengan bulan Ramadan yang sudah tiba dan kita melaksanakannya, dan kita insya Allah akan menjalankannya sampai
terakhir nanti, jangan sampai bulan Ramadan yang sudah kita jalani ini berlalu dengan sia-sia tanpa melaksanakan amal ibadah yang semaksimal mungkin, tanpa melaksanakan kebajikan-kebajikan yang sangat maksimal. Sayang rasanya kalau kita menyia-nyiakan bulan Ramadan yang boleh jadi ini adalah bulan Ramadan terakhir buat kita. Maka dengan itu kita mengintrospeksi diri, melihat jauh ke belakang. Apakah saum Ramadan hari ini atau saum Ramadan kali ini jauh lebih baik, atau bahkan kita malah saum Ramadan saat ini malah lebih buruk daripada tahun yang lalu. Tapi mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan, hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Majah dan Imam Ahmad ini sanadnya dari Abu Salamah, dan hadis ini dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Artinya kisah atau cerita mimpinya Thalhah ini dibenarkan oleh Rasulullah SAW, dan kisah ini menjadi satu iktibar buat kita, menjadi pelajaran buat kita, menjadi ibrah buat kita, bahwasannya Ramadan yang sedang kita jalani kita akan laksanakan semaksimal mungkin dengan amaliyah yang kita buat, dengan amal sholat yang kita perbanyak, dan amal kebajikan yang juga kita maksimalkan, insya Allah. Bukankah perintah saum Ramadan menjadikan kita menjadi lebih baik? La'alakum tattaqun. Maka dengan itu saya berharap kepada sahabat-sahabatku semua, jadikan saum Ramadan menjadi satu proses metamorfosis, menjadi satu proses perubahan yang sangat baik. Sebagaimana seekor ulat yang bermetamorfosis, berubah menjadi seekor kupu-kupu yang sangat indah, yang sangat diharapkan, yang sangat diinginkan, yang sangat disukai oleh semua makhluk, wabil khusus kita sebagai manusia yang suka dengan kupu-kupu tersebut. Maka dengan itu seekor ulat yang bentuknya menjijikkan, lalu geraknya juga menggelikan, semua orang tidak suka dengan ulat. Tetapi saat dia memasuki kepompong Ramadan, dia berpuasa di dalam kepompongnya selama 21 hari, selama 3 pekan, dia tahan hawa nafsunya untuk makan, untuk minum, untuk menikmati keindahan dunia ini. Tapi dia bertahan di dalam kepompong tersebut, di dalam kesempitan, di dalam kegelapan, di dalam kelaparan dan kesusahan. Dia bertahan selama itu pula untuk melalui proses metamorfosis itu, untuk melalui proses perubahan itu yang harus dijalani, jangan sampai gagal, sehingga dia bersabar untuk bisa berubah menjadi makhluk yang jauh lebih baik, yaitu seekor kupu-kupu. Kita juga sama. Allah memerintahkan kita memasuki bulan Ramadan ini untuk berpuasa di bulan Ramadan. Maka dengan itu kita berharap puasa Ramadan ini sebagai kepompong buat kita untuk melalui proses perubahan sehingga menjadi orang yang jauh lebih baik dan menjadi orang yang bertakwa. Ketika kita memasuki kepompong Ramadan ini, berharap kita bisa bersabar dalam menahan hawa nafsu, menahan amarah, menahan komentar kita di media sosial sehingga tidak menyakiti orang lain, menahan untuk membuat provokasi, menahan untuk tidak mencaci maki. Bukankah Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak? Innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak. Maka apapun yang terjadi kita sikapi dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang baik. Walaupun ada orang yang mencaci maki kita, orang yang menyakiti kita dengan perbuatannya, dengan kezalimannya, dengan perkataannya, tapi kita tetap perlakukan mereka dengan akhlakul karimah. Insya Allah kita akan menjadi orang yang jauh lebih baik, tidak seperti orang yang
melalui puasa-puasanya yang tahun lalu yang tidak memberikan perubahan kepada kita, baik secara akhlakul karimah kita tidak menjadi lebih baik. Mudah-mudahan kita tidak mengikuti puasanya seperti puasa seekor ular. Ular ketika dia mengambil makanan sampai dia cukup kenyang, lalu dia bersembunyi di suatu tempat atau di sebuah sarangnya, lalu dia berubah juga seperti berubahnya seekor ular, tetapi perubahan ular tidak berubah apapun. Dia hanya puasanya untuk mengganti kulitnya, tetapi wujudnya masih sama, hanya menjadi seekor ular. Berbeda dengan seperti ulat tadi ketika dia berubah menjadi seekor kupu-kupu. Dan kita berharap dengan puasa Ramadan ini, dalam kepompong Ramadan ini, kita berubah dari orang yang jahat menjadi orang yang taat sholat. Kita berharap berubah dari orang yang kikir, yang fakir, berharap menjadi orang yang dermawan. Bukankah Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan ketika ditanya oleh para sahabat, Rasulullah ketika masuk di bulan Ramadan ini, sedekah infaknya itu seperti meniupkan telapak tangannya seringan mungkin, sangat ringan. Maka dengan itu kita memaksimalkan di bulan Ramadan ini untuk beramal ibadah, beramal menambah kebajikan, sehingga kita berubah menjadi orang yang jauh lebih baik dan mengharapkan pahala yang lebih besar di sisi Allah. Bukankah ini menjadi syarat buat kita sebagaimana Rasulullah bersabda, man shauma Ramadan imanan wa ihtisaban. Barang siapa orang yang berpuasa Ramadan dengan penuh keyakinan, yaitu ini adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan wa ihtisaban, yaitu mengharapkan pahala yang besar di sisi Allah, sehingga Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, ghufirallahu ma taqaddama min dzambik. Dengan dua syarat itu orang saum di bulan Ramadan dengan penuh keyakinan dan pengharapan pahala yang besar di sisi Allah, sehingga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi sebuah penyemangat buat kita di bulan Ramadan ini untuk bisa beramaliyah secara maksimal, melaksanakan sholat dan memperbanyak amal-amal kebajikan yang lain. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Abu Gaza haturkan mohon maaf, beribu maaf bila mana ada kesalahan. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.